Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membantu kita untuk kita bisa menikmati pujian. Sambil kita melakukan apa yang namanya kita menyembah, yang melakukan memperkatakan betapa indahnya apa yang kau rencanakan. Kata-kata lagu terakhir itu sungguh luar biasa ya. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan baik. Karena apa? Kadang-kadang kita menemui jalan-jalan yang kurang baik, tidak baik. Tapi sesungguhnya Tuhan selalu baik. Amin. Pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dan pembacaan firman pagi hari ini yang akan saya baca yang diambil dari Lukas 1 ayat 27 sampai ke 34. Pembacaan firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan yang terakhir itu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Hari ini firman Tuhan berjudul sikap hati di balik sebuah pertanyaan. Ayat yang tadi saya bacakan ayat yang sangat sering kita dengar kalau menjelang Natal. Bagaimana seorang malaikat Gabriel mendatangi Maria seperti yang tadi saya bacakan. Dan waktu diumumkan ada sebuah pertanyaan dari Maria. Ya. Sebetulnya pertanyaannya dua kalau dibaca nanti di rumah. Pertanyaan pertama di dalam hati, waktu malaikat tuh memberi salam. Itu udah ada pertanyaan, tapi di hati, apa gerangan maksud salam itu? Tetapi firman Tuhan selanjutnya tadi mengatakan bahwa waktu malaikat menjelaskan kamu ini akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan mengandung seorang anak, namakan ini Yesus. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Dan hari ini judul sharing ini cuma sharing, firman Tuhan ini berjudul sikap hati di balik sebuah pertanyaan. Karena di sini yang saya tadi katakan ada sebuah pertanyaan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya. Tuhan tidak tersinggung dengan pertanyaan. Kalau Maria aja bisa tanya, kita semua bisa bertanya. Tetapi ada sebuah hal yang menarik di balik dari sebuah pertanyaan. Karena ayat ini berbicara mengenai Maria. Tetapi kalau saya boleh mundur sejenak, di beberapa ayat sebelumnya
itu ada seorang sosok yang sama juga, yang didatangin dengan malaikat yang sama, yaitu Sakaria yang sudah tua usianya dan istrinya Elisabet. Malaikat itu mendatangi Sakaria dan juga mengatakan hal yang mirip. Supaya Bapak Ibu sekalian tahu, Sakaria ini adalah seorang imam ya, yang melayani di bait Allah, sudah pasti cinta Tuhan. Tetapi ada satu masalah bagi Sakaria karena mereka tidak dikaruniai anak. Enggak seperti zaman sekarang, kalau sekarang enggak punya anak orang mengerti. Bahkan ada generasi yang mengatakan free child kalau bisa enggak punya anak gitu. Karena anak beban. Tapi ini cerita kisah nyata di zaman dahulu kalau seseorang enggak punya keturunan, ini jadi beban, jadi aib. Dan itu yang terjadi pada Sakaria. Dia seorang imam loh, pasti dia berdoa. Apalagi dia melayani Tuhan. Yang terjadi adalah meskipun ayatnya saya lompat-lompat, tapi intinya adalah Sakaria ini didatengin oleh malaikat Tuhan. Ya, terus malaikat itu berkata, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saya kasih titik. Ada ayat selanjutnya, nanti dibaca di rumah lebih detail. Wah, Tuhan menjawab doanya Sakaria. Ya, dijawab. Karena di situ dikatakan sebab doamu dijawab. Tapi apa yang terjadi dengan Sakaria? Sakaria saking seneng, tapi mungkin kaget campur seneng. Mestinya ngomongnya puji Tuhan, doaku dijawab. Tapi yang terjadi adalah bukan pengucapan syukur, tetapi sebuah pertanyaan. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, ya, dikatakan dalam yang saya bikin warna kuning, ini pertanyaan. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini ya, yang saya beri warna kuning, itu kalau dibaca dalam terjemahan TSI lebih gampang dimengerti. Sama, dikatakan demikian. Bagaimana, Sakaria berkata, bagaimana saya bisa yakin bahwa yang engkau katakan itu benar-benar akan terjadi. Saya dan istri sudah terlalu tua untuk bisa mendapatkan anak kandung. Ayat yang sama tapi terjemahannya lebih mudah ya dimengerti ya. Saya bacakan lagi satu terjemahan. Maaf, saya suka terjemahan ini karena saya tahu di sini juga ada Gen Z yang mengerti, yang ngerti bahasa Inggris. Katakan bahasa Inggrisnya, do you expect me to believe this? I'm an old man and my wife is an old woman. Kalau diterjemahkan bebas tuh artinya gini loh. Masa engkau mana bisa aku percaya? Aku udah tua, istriku juga udah tua. Saya ambil satu terjemahan lagi, ini saya belajar untuk menerjemahkannya. Saya rasa ini bisa diterima banyak yang di sini. Ini terjemahnya. Terus Sakaria ngomong karo malaikat kuwi, kepiye aku isa yakin nek omonganmu kuwi tenan bakal kelakon. Lumayan belajar saya. Aku lan bojoku wis tua banget. Ora mungkin isa duwe anak maneh. Saya seneng kata, ora mungkin. Soalnya saya sering dengar kata-kata ini. Ya, ora mungkin. Nah, mau Inggris,
mau Jawa, mau bahasa Indonesia, intinya satu. Enggak mungkin. Nah itu kata-katanya, enggak mungkin. Nah ini sebuah pertanyaan, itu enggak apa-apa tanya. Tetapi saya katakan hati-hati karena dari sini kita belajar, ini sudah masuk ke, ini bisa jalan sendiri, luar biasa belum ya. Bagaimana seorang Sakaria ini adalah seorang imam, ya. Dia mengenal janji-janji Tuhan, tetapi logika, keadaan, ketakutan, keadaan dia yang sudah tua mengalahkan iman percayanya. Saya percaya kita ini bisa juga udah melayani Tuhan, sudah mendengar firman, mengenal janji Tuhan. Tapi hari ini kita belajar loh. Dia bertanya, yang pertanyaannya itu fokus pada keterbatasan manusia. Nanti saya bandingkan dengan kenapa kok kalau Sakaria nanya gitu terus langsung jadi bisu, dihukum ya. Tapi Maria nanya yang sama, kok nggak apa-apa gitu. Nah ini saya mau kembali ke, ini karena kita belajar ya. Meskipun dia seorang imam, ya, dia fokus kepada keterbatasan manusia. Harusnya yang saya bilang, kalau doa udah dijawab, puji Tuhan. Tetapi seringkali doa yang dijawab itu tidak bisa diterima dan ngomongnya apa? Ora mungkin. Ora mungkin. Lah wong Tuhan jawab kita ngomong ora mungkin. Padahal dia yang sudah menunggu anak, yang dimana anak ini akan menjadi sesuatu yang menghapus aibnya. Tetapi dia nggak siap. Akhirnya pertanyaan ini keluar, yaitu keluar pertanyaan. Yang mana fokus dari pertanyaan itu adalah nunjukin bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak mungkin lah, nggak bisa. Nah, hasilnya adalah, Bapak Ibu tahu sih, hasilnya adalah dia itu jadi bisu. Nah ini sering kali ini loh. Nah ini hati-hati, hukuman Tuhan. Saya enggak ngomong ini hukuman atau enggak. Tapi saya mau katakan, kita sering jadi manusia, sering seperti Sakaria, sering salah juga. Terus habis itu mungkin juga kita bisa ngomong. Ya saya terjemahkan, kita bisa ngomong tapi sebetulnya kita speechless. Kita istilahnya tidak bisa ngomong lagi, tidak ada kata-kata yang kita bisa keluarkan. Bisu, karena apa? Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau kita bilang itu Tuhan membuat, membalas, sebetulnya Tuhan gak tersinggung dengan pertanyaan itu. Tetapi bisunya dari Sakaria ini adalah satu masa supaya dia gak salah ngomong lagi. Seringkali karena kita banyak ngomong, kita salah ngomong ya. Nah disinilah dikatakan ada saatnya bisu atau diem gak bisa ngomong, itu ada positifnya. Ya, ada positifnya. Nah ini dia positifnya, yaitu berdiam diri itu diizinkan Tuhan itu bukan untuk menyalahkan diri. Ya, tetapi untuk menyadarkan, untuk membuka hati. Bagaimana bisa sadar kalau enggak buka hati? Buka hati dulu supaya kita bisa kembali dibentuk oleh Tuhan. Ini ada ayatnya, selidiki aku, ya kan? Selidiki hatiku Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang kita tahu firman Tuhan, kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Padahal hati ini lagi seperti Sakaria. Ragu-ragu, atau sudah kecewa, atau udah keras hati, ya, hilang pengharapan, bisa terjadi. Sehingga saat dia diam, diizinkan untuk diam, bukan sebagai hukuman,
tetapi sebagai konsekuensi dan perlindungan supaya dia nggak nanya yang salah lagi, ya. Karena setiap pertanyaan itu terefleksi. Apa motifnya? Saya katakan. Bukan setiap pertanyaan, setiap pernyataan itu kelihatan refleksi dari apa yang ada di hati. Pernah nggak kita sakit hati sama seseorang yang ngomongnya tajam banget gitu ya? Pernah nggak? Dia sih ngomongnya begini biasanya orang yang begitu tuh. Saya tuh nggak ada maksud hati untuk menyakiti ya, jangan tersinggung. Saya memang orangnya begini, emang lidahku itu kayak silet tajam. Tapi percayalah aku baik. Bapak Ibu sekalian, kalau yang begitu tuh merefleksikan ya, bahwa dia juga seseorang yang terluka. Sebaik-baiknya orang yang terluka, dia akan melukai orang lain melalui mungkin perkataannya, perbuatannya. Nah dari sini kita belajar bahwa kita perlu ya, kadang-kadang kalau udah salah, berdiam diri. Ini berdiam diri yang benar, bukan untuk diem diri. Hanya sekedar menjauhkan diri, tidak mau berhubungan dengan orang yang menyakiti. Sejenak gak apa-apa, tapi kelamaan kita berdiam diri, tidak mau bertemu dengan orang, itu masalah lain. Tetapi saat kita sendiri, kita bukan menyalahkan diri, tapi Tuhan selidiki aku. Tuhan waktu kita menyendiri itu kita mulai tanya, Tuhan melalui Roh Kudus, apa ya yang kurang? Mungkin ada yang terlewatkan. Kalau Zakaria bisa tanya dan menyelidiki waktu dia diam, saya percaya nggak tercatat, tapi dia ya merasa, Tuhan aku tuh salah nanya ya. Salah nanya, ternyata pertanyaanku mengandung keraguan bahwa engkau tidak sanggup. Padahal aku berdoa dan engkau menjawab, tetapi aku bukannya bersyukur. Mungkin Zakaria juga dalam masa diamnya itu. Dia menguji hati, dia mengisi kembali hatinya yang penuh keraguan, yang penuh dengan gejolak, galau, resah, kembali dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Dan di dalam saat kita diam ini, firman Tuhan bisa menuntun. Saya percaya di dalam kita tenang, ya, kita belajar bukan hanya melihat siapa kita hari ini, kesalahan apa yang kita sudah lakukan. Tapi kita bisa merenungkan dan menyanyikan seperti kata-kata lagu yang terakhir. Begitu indah. Apa sih yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan? Kemana aku pergi? Hadirat Tuhan. Selalu tangannya itu bukan memaksa. Tapi terulur supaya kita kembali kepadanya. Seseorang yang sedang berjalan seperti Zakaria, melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Tidak rentan, maksudnya semua orang rentan bisa berjalan dan salah jalan, bisa membuat kesalahan, tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak kembali kepada jawaban atau tuntunan dari Tuhan. Nah, sekarang kembali bandingkan dengan Maria sekarang. Maria juga bertanya sama pertanyaannya, sama kata-katanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tetapi pertanyaan ini keluar dari motivasi hati yang berbeda motivasinya. Ya, sikap hatinya berbeda karena ini adalah sebuah pertanyaan yang keluar dari iman yang percaya dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, tapi masih ada pertanyaan yang keluar dari imannya bahwa dia nggak ngerti nih, ya apa caranya memahami prosesnya. Nanti Tuhan tuh caranya gimana? Nah sekali lagi bandingkan ya, tadi mempunyai anak adalah jawaban doa untuk menghapus aib sebetulnya. Tapi kalau bagi Maria melahirkan anak sebelum dia menikah itu justru aib. Jadi sebetulnya
tantangannya lebih besar di Maria ini kalau dibilang kau hamil itu. Pertanyaannya harusnya kalau saya bisa lebih heboh, bisa lebih kritikal, ya bahkan bisa lebih mendakwa Tuhan. Apa-apaan ini? Ya, tapi dia enggak. Pertanyaan yang keluar dari iman yang tidak meragukan kuasanya. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan gimana ingin tahu prosesnya. Ini ada bedanya loh. Ada bedanya. Karena pertanyaan itu pun memang dijawab oleh firman Tuhan, katakan malaikat itu menjawab next. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jawaban Maria setelah itu adalah, ini jawaban Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu atau perkataanmu. Benar, next. Memang benar, selanjutnya. Ya, memang jawaban Maria yang di bawah. Itu dia katakan, dia percaya. Dia bertanya, Roh Kudus menjawab, dan pertanyaan yang dijawab itu jawabannya, kalau Maria jawabannya langsung. Udah gak nanya, langsung. Dia katakan, aku ini siapa sih? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan itu. Sebuah jawaban yang akhirnya sering kita juga copy, ya. Sama, karena ini jawaban yang sangat tulus, yang mencerminkan kerendahan hati. Ingat bahwa jawaban Maria itu mencerminkan beberapa hal. Bapak Ibu sekalian, jawaban Maria mencerminkan satu, kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang membuat dia sanggup untuk ya udah, bukan pasrah bongkok, tapi menyerahkan diri. Meskipun kadang masih ada pertanyaan, tidak memahami prosesnya. Tetapi yang kedua adalah menyerahkan diri. Dan setelah dia menyerahkan diri, inilah buahnya. Ketaatan. Ketaatan itu adalah buah dari kalau kita menyerahkan diri. Menyerahkan kehendak kita. Menyerahkan pikiran yang gak nurut tapi kedagingan yang tidak sesuai dengan maunya kita. Tapi kita serahkan. Itu berbuah. Buahnya apa? Ketaatan. Akhirnya melakukan buah kekuatannya. Bukan kekuatan Maria sendiri. Tetapi ini buah dari kerendahan hati yang akhirnya menghasilkan penyerahan diri. Dan ketaatan ini membuahi juga berkat. Sekali lagi ini satu siklus yang saya percaya kita semua bisa belajar bahwa fokus kita bukan berkat. Kadang-kadang dibalik itu anak-anak Tuhan. Kita itu mau diberkati. Supaya kita diberkati, makanya kita taat. Oh supaya taat, saya kurang taat berarti saya kurang menyerahkan diri. Ya udah, saya mau menyerahkan diri. Tetapi ini akibat, bukan akibat kerendahan hati, tapi akibat mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mana firman Tuhan katakan, ini sama dengan sombong. Kesombongan, tinggi hati. Karena tidak ada dari kita yang tanpa kasih anugerah Tuhan tuh bisa rendah hati.
Sekali kita rendah hati dan kita tuh bangga kita rendah hati, itu sama dengan sombong. Coba bayangin, kalau Anda dipuji, kalau Bapak Ibu dipuji, itu nggak usah bilang, enggak gitu. Terima aja kalau dibilang, kamu itu cantik loh, puji Tuhan. Kamu itu cakep loh, thank you, makasih. Nggak usah kita menolak bilang, enggak gini kok elek kok ini elek. Enggak usah. Kamu itu wah nyanyinya bagus tadi mimpin. Ya, yang baru saya pertama lihat nih. Anak muda mimpin, puji Tuhan mau maju. Kalau nanti ada yang muji, puji Tuhan suaramu bagus. Terima itu, terima kasih. Itu enggak nyombong. Terus kalau kalian bilangnya, enggak suaraku elek. Itu sama dengan sombong. Ya. Jadi kita tuh perlu terima. Tapi rendah hati itu adalah mengikuti kehendak Tuhan. Ya, menyerahkan diri dan akhirnya bisa taat. Jangan dibalik supaya kita dapat berkat. Terus kita itu benar-benar mentaati, ngotot mentaati pakai kekuatan sendiri. Capek sendiri. Akhirnya karena capek sendiri, sering ngomong. Wes, pokoknya ikut firman Tuhan. Berdoalah. Ini jawabnya apa? Ora mungkin tadi katanya. Ora mungkin. Negatif jadinya. Karena apa? Kita tuh mengejar sesuatu. Natal ini ada yang kita kejar. Keteladanan Maria. Jadi perbedaan utama dari pertanyaan Zakaria dan pertanyaan Maria ada di sikap hati. Sikap hati, motivasi hati. Ya. Pertanyaannya bisa sama, tetapi apa yang memotivasi? Itu kadang manusia itu tidak bisa ditebak hatinya, apalagi wanita ya. Susah gitu. Apa sih maunya? Karena apa? Hati itu dalam sekali dan yang tahu hanya Tuhan dan engkau sendiri. Tapi kalau udah lama menikah, lama-lama harusnya engkau harus mengerti pasanganmu ya. Kalau orang lain gak ngerti pasanganmu, maklum. Tapi suami, Tuhan minta engkau mengasihi istrimu, amin. Firman Tuhan tidak bilang, kamu mengertilah istrimu. Karena apa? Istri sulit untuk dimengerti kadang-kadang. Amin, ya bapak-bapak amin. Karena saya seorang istri, saya bikin suami, maumu apa gitu ya. Tapi Tuhan bilang kasihlah istrimu. Nah tadi kembali next PowerPoint mengatakan gini, iman tidak menuntut. Iman tidak menuntut pemahaman yang sempurna, tetapi penyerahan yang sepenuh hati. Saya percaya ini perbedaannya antara Zakaria dan Maria, ya. Saya percaya di sini semuanya suka membaca firman Tuhan, ya. Belajar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, bagus. Tetapi kadang-kadang justru melalui ini kita belajar. Imam seperti Zakaria, gembala seperti saya, itu gak sempurna. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak menuntut pemahaman yang sempurna. Tetapi penyerahan yang sepenuh hati. Bukan penyerahan yang sempurna karena Tuhan tahu kita gak sempurna. Tuhan tahu hati kita babak belur. Dari kecil sampai besar disakiti terus, trauma terus, kejadiannya buruk terus. Hati bisa hancur. Kalau ini hati bisa koyak, bolong. Bayangkan sebuah jeans yang bolong itu loh ya, bolong. Tapi kalau jeans tambah bolong tambah mahal. Tapi kalau hatimu banyak bolongnya, hidupmu gak karu-karuan. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati, patah hati, yang bolong-bolong, yang terluka. Itu Tuhan dekat.
Oleh sebab itu, dia cuman minta kita ini cukup rendah hati supaya bisa menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu menyerahkan hati. Hati yang kita serahkan. Karena kalau kita sudah serahkan hati, maka pelan-pelan pikiran kita lebih tenang. Ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Di keadaan yang susah pun tetap bisa mengucap syukur. Di dalam keadaan duka, betul berduka, tetapi bisa ada sukacita ilahi. Di dalam resahnya ekonomi yang naik turun begini, yang katanya ramalan akan tambah buruk, tetap punya pengharapan bahwa kalau Tuhan yang memimpin hidupku, maka Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhanku. Firman Tuhan katakan, memang kita perlu bekerja. Bekerja itu sebetulnya bukan untuk mendapatkan gaji dan uang. Bukan. Bekerja itu memuliakan Tuhan. Sebagai manusia kita semua harus bekerja. Orang yang nganggur tidak bekerja, tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi orang yang nganggur karena habis di PHK, itu Tuhan dekat. Tuhan dekat kalau engkau cukup rendah hati katakan, aku di PHK, gajiku dipotong. Ini gak cukup. Aku mau kerja tapi gak ada lowongan. Aku sudah apply melamar sana sini situ, gak ada jawaban. Kalau engkau sudah berusaha, katakan, gak usah tersinggung. Kadang orang yang sudah berusaha cari kerja, ya saya berbicara ini melalui contoh. Istri-istri, kalau suamimu sudah bekerja dengan baik, hargai. Kadang sebagai seorang suami dia punya tanggung jawab untuk menafkahi, itu berat loh. Dan saking beratnya kadang pulang itu ya capek, ya capek. Puji Tuhan kalau dapat suami yang seperti Pastor Sam. Pulang kerja masih masakin ya kan. Masih bisa menginjili anak, berdoa, puji Tuhan. Nah, itu Pastor Sam. Tapi suamimu bukan Pastor Sam dan bukan yang gak kenal Pastor Sam. Pokoknya itu suami idaman. Tetapi engkau bisa tetap menghargai setiap keringat yang ia kucurkan. Hormati dia. Gajinya gak naik-naik. Uang belanjanya tambah sedikit. Bukankah kita istri adalah penolong? Benar? Bukan penodong. Ya, benar loh Tuhan katakan istri engkau penolong. Bahasa aslinya aja Eiser, betul ya? Wah, Eiser itu diciptakan nanti Pastor Hari aja. Luar biasa. Berarti yang ditolong itu sama yang menolong itu kuat mana? Nah, tetapi sekali lagi bukan kuat mana. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi engkau kuat gak sebagai istri? Mendoakan. Memberi kata-kata yang menguatkan. Biar menjengkelkan tetap mengasihi. Menolong, bukan merongrong. Ya, apalagi semua saya sudah lupa ini. Tapi saya percaya hari ini kita belajar dari sebuah pertanyaan Zakaria yang dibuat bisu akhirnya. Tapi dia akhirnya ya bukan bisu selamanya. Masa-masa tenang. Masa-masa seperti kampanye itu loh, apa sih masa tenang itu? Gak boleh banyak ngomong. Karena apa? Supaya bisa menyelidiki hati. Supaya kita bisa menenangkan diri dan meyakini bahwa apa yang kita alami ini Tuhan tahu. Tuhan tidak tersinggung sekali lagi kalau pernah ada yang nanya seperti Zakaria. Tapi dia juga menyelidiki setiap hati. Dan dia mau kita diubahkan dari keraguan menuju keyakinan. Saya percaya bukan cuma ragu jadi yakin. Tetapi dari yang takut menjadi berani. Bukan berani nekat tapi berani mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Dia sedang memproses ini, ada proses. Nah,
Di minggu-minggu ini, di bulan Natal ini, pasti kita merayakan Sang Juru Selamat. Yesus telah lahir. Melalui kelahirannya, melalui kehidupannya, melalui pengorbanannya di kayu salib, kita belajar bahwa sebetulnya kerendahan hati yang membuahkan kepasrahan menyerahkan diri, yang membuat dia taat melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus dia lahir, akhirnya dia harus mati dengan merendahkan dirinya, taat tapi sampai mati di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita, sudah pasti. Tapi bukan saja mengentaskan menebus dosa, terus what's next? Tetapi dia tetap ingin supaya kita ditebusnya dari hati yang tadi udah keras, yang banyak lubang, banyak trauma. Hati yang seperti Sakaria, yang mungkin kenal firman Tuhan, tetapi masih bergumul dengan ketidakpercayaan, keraguan, kekecewaan, kepahitan apapun itu, meskipun tidak disebutkan, hanya Tuhan dan manusia yang tahu di dalam hati. Betapa seringnya kita merespon seperti Sakaria. Kita berdoa, tapi diam-diam ragu juga dengan apa yang kita doakan. Kita melayani, tapi kita juga masih banyak mempertanyakan mengapa ini begini, mengapa itu begitu. Sekali lagi, Tuhan tidak tersinggung dengan pertanyaan. Justru melalui hari ini kita itu diminta sebetulnya untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita merenungkan pasti ada pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang keluar seperti Maria dari lubuk hati. Yang pengen tahu, Tuhan aku tuh mau, tapi gimana caranya supaya aku tetap bisa percaya, karena aku tahu Engkau berdaulat. Tapi gimana ya caranya supaya aku bisa mengerti, aku yang belum punya suami tapi aku hamil. Pertanyaan itu enggak masalah. Saat kita diam, tenang di hadapan Tuhan seperti Sakaria, kita juga merenungkan khususnya di bulan Desember ini. Kita bisa berkata, Tuhan selama ini aku percaya pada janji-janjimu. Aku katakan aku percaya, tetapi aku mau menyelidiki hati. Apakah ada ketakutan, kekecewaan sekali lagi, kekhawatiran yang berlebihan. Hari ini kabar baik ini datang. Bulan ini kabar baik ini didengungkan di mana-mana. Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Kristus datang untuk memulihkan kita. Melalui kelahiran dan melalui kematian dan kebangkitannya, Ia mengundang kita untuk bertransformasi. Berubah dari ketakutan kepada kepercayaan. Dari kesombongan kepada kerendahan hati. Dari keinginan untuk mengendalikan, beralih kepada menyerahkan diri yang berbuahkan ketaatan. Dan saya percaya ketaatan ini selalu diikuti oleh berkat. Mazmur yang paling terkenal 23. Ya, dikatakan meskipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ada Tuhan yang menopang, menolong, menjagai, melindungi. Ayat selanjutnya itu ayat berkat yang mengikuti. Karena sudah menyerahkan diri. Sudah ngaku kepada Tuhan kalau lewat lembah yang gelap gini, nggak kelihatan apa-apa, jurang di kanan kiri. Wow,
Tapi Tuhan suruh aku maju. Tapi kalau aku nggak maju, nggak bisa. Tapi kalau aku maju ada jurang gimana? Itu pergumulan kita. Tapi dia mau hari ini supaya kita berserah kepadanya. Sehingga akhirnya kalau kita merendahkan diri dan kita menyerahkan diri sepenuh hati. Firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Jadi berkat itu mengikuti. Kalau mengikuti berarti di belakang kita. Bayangkan kalau kita itu yang mengejar kebaikan tuh dikejar. Sebetulnya tidak perlu mengejar. Yang kita kejar adalah kerendahan hati. Penyerahan diri sepenuh hati. Sehingga kita bisa mentaati apa yang dia kehendaki. Dan berkat itu mengikuti. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini. Kita yang dipanggil untuk bisa berkata seperti apa yang Maria katakan. Yaitu Tuhan, aku tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi aku percaya kepadamu. Biarlah di bulan Natal ini, kasih-Mu yang meneduhkan, damai sejahtera-Mu melalui Roh Kudus, melembutkan hati yang keras, menenangkan hati yang resah dan gelisah. Dan biarlah oleh kasih anugerah-Mu, Engkau membawa kami hidup langkah demi langkah, hari demi hari. Kami bisa mengambil keputusan untuk menjaga hati agar tetap rendah hati dan berserah. Dan hidup dalam ketaatan yang lebih dalam. Amin.